Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mengandalkan Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Go Kelas Niroha Doau. Musik. Go Kelas Niroha Doau Dingo Lukon, Dingo Lukon, Dingo Lukon. Go Kelas Niroha Doau Dingo Lukon, Totong dirohakon. Mau liate Go Kelas Niroha, maringan holongi Tuhan Dia. Mau liate Go Kelas Niroha, maringan holongi Tuhan Dia. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersuka cita karena anugerah dan penyertaan Tuhan berdiam di dalam hidup kami. Anak-anak sekolah minggu saat ini datang memuji Engkau di dalam ibadah kami. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami perhatian, pikiran, semua hal tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang setia dan selalu taat, mengikut dan mempercayai Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah pertama. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Ia Aisyah Tetek. Musik. Ise domba borsan, dosa mi ale. Ise halua, di
lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Jangan Lelah. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik, persiapkan hati, pikiran, telinga, juga Alkitabnya. Sekarang kita mau bernyanyi, semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
Anak-anak, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari Minggu yang baru ini. Dan pada saat ini anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami semua supaya kami mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengar. Inang akan bacakan nas dari 1 Samuel pasal 17 ayat 50 sampai 58. Anak-anak bisa buka Alkitabnya masing-masing. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang
Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner dengan, "Demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali, sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, siapa yang tahu tokoh Alkitab yang terkenal? Namanya Daud. Pastilah anak-anak tahu ya semua, ya kan? Dia adalah anak Isai yang dipilih Tuhan dan telah diurapi Imam Samuel untuk menggantikan Raja Saul. Nah, kemudian siapa yang tahu seorang yang bernama Goliat? Benar, Goliat itu adalah seorang Filistin bertubuh besar dan andalan bangsa Filistin untuk mengalahkan musuh-musuh mereka termasuk bangsa Israel. Sebelum nas kita ini ada dikisahkan bahwa Goliat meremehkan bangsa Israel. Goliat mengatakan, apabila Filistin kalah dalam peperangan, maka mereka, maksudnya orang Filistin, akan menjadi hamba bangsa Israel. Dan sebaliknya, jika bangsa Israel yang kalah berperang melawan bangsa Filistin, maka bangsa Israel akan menjadi hamba mereka. Kemudian Goliat mengatakan agar bangsa Israel mengirim satu tentara saja untuk melawannya. Tentara bangsa Israel ketakutan atas perkataan Goliat itu. Daud yang mengetahui hal itu tidak terima atas penghinaan Goliat terhadap bangsa Israel. Karena kan bangsa Israel itu adalah bangsa yang percaya dan menyembah Allah. Akhirnya dalam pertemuan Daud dengan Saul, Daud mengatakan agar Saul jangan tawar hati. Dia akan maju melawan Goliat one by one. Daud memberitahukan kepada Saul pengalamannya saat menggembalakan domba-dombanya. Ia telah mengalahkan binatang buas. Daud mengatakan bahwa Tuhan yang telah melepaskannya dari cakar singa dan beruang saat itu, Tuhan juga yang akan menyertai dia melawan Goliat, si raksasa Filistin itu. Anak-anakku, tentu dalam benak kita kalau akan berperang harus mempersiapkan diri dengan berbagai perlindungan tubuh. Goliat memakai peralatan perang, sementara Daud hanya membawa tongkat dan 5 batu sungai yang licin. Nah, Goliat anggap remeh dengan kehadiran Daud di hadapannya. Malah dia tersinggung dan mengatakan, apakah aku anjing sehingga yang diutus bangsa Israel hanya membawa tongkat untuk melawan aku? Itu kata Goliat. Namun meskipun Daud maju,
diiringi tertawaan orang-orang Filistin, dengan iman percayanya kepada Allah, ia akan mengalahkan Goliat. Ia akan memenggal kepalanya dan mayatnya akan menjadi makanan burung. Daud katakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel, meskipun bukan dengan lembing, dengan pedang, tapi Tuhan yang memimpin pertempuran itu dan akan menyerahkan musuh kepada Israel. Hebat ya anak-anak. Kemudian Goliat datang menghampiri Daud. Daud pun berlari ke barisan musuh. Jadi jarak mereka semakin dekat. Wah, seru ya anak-anak ya. Kemudian Daud meraih satu batu sungai yang licin dari kantongnya. Diumbanlah batu itu, lalu kena ke dahi Goliat, masuk menempel ke dalam dahinya, ke dalam jidatnya Goliat itu. Lalu Goliat jatuh dan mati. Daud mendekat, menghampiri Goliat, dan kepalanya dipancung. Inilah kekalahan orang Filistin. Lalu orang-orang Israel bersorak-sorak kegirangan karena kemenangan mereka. Semua tentara Filistin yang ada pada waktu itu dikejar sampai gerbang Ekron. Daud, si gembala domba itu, memenangkan pertempuran melawan Goliat dengan nama Tuhan. Jadi, anak-anakku, dari peristiwa Daud melawan Goliat ini, kita mau belajar. Anak-anak harus belajar bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kesulitan apapun itu, bahkan mungkin mustahil bagi manusia, tetapi bersama Tuhan, anak-anak pasti menang. Anak-anak pasti berhasil. Seperti Daud, yang pada waktu itu masih muda, dengan hanya mengumban batu sungai yang licin, sementara Goliat yang tinggi besar, raksasa dibandingkan tubuh Daud. Bersama dengan Tuhan, lalu tersungkurlah Goliat, jatuh, mati. Secara pemikiran manusia, sebenarnya mudah, gampang bagi Goliat mengalahkan Daud. Karena kan dia besar, tinggi, raksasa. Tetapi atas nama Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, Daud pun menang. Jadi jangan cepat-cepat khawatir ya anak-anak. Kalaupun kalian menghadapi kesulitan, anak-anakku menghadapi kesusahan, atau apapun itu, andalkan Tuhan. Meskipun anak-anakku sekalian dianggap remeh oleh orang lain, jangan takut. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan itu penuh kuasa. Serahkan semua pada Tuhan. Dia pasti menolong kita. Dia pasti menolongmu. Jadi, yuk anak-anak Inang semua yang ada di rumah, marilah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah menyapa kami, anak-anakmu sekolah minggu, yang kini berada di rumah. Dengan firman-Mu, bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat. Daud, seorang gembala orang Israel yang meskipun sudah dilantik sebagai raja, dengan tubuhnya yang kecil dibandingkan Goliat, seorang tentaranya Filistin bertubuh besar. Tapi karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, maka Daud menang melawan Goliat. Goliat yang adalah musuh bebuyutan, karena dia adalah orang Filistin bagi bangsa Israel,
ternyata telah dikalahkan. Daud yang mengandalkan Tuhan, inilah yang menjadi pelajaran bagi kami anak-anak-Mu, agar kami selalu mengandalkan Tuhan, membawa Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ini, agar tidak cepat-cepat putus asa, agar selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena jika kami semua anak-anak-Mu ini mengandalkan Tuhan, mengedepankan Tuhan, memakai Tuhan yang akan menolong kami semuanya, pasti akan dapat mengalahkan apapun. Mengalahkan rasa takut, melawan rasa hal-hal yang membuat anak-anak-Mu ini cemas. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah pekerjaan mereka, agar pekerjaan setiap orang tua anak-anak-Mu ini dapat mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu sekolah minggu dalam pendidikannya dan dalam hal-hal lain. Terima kasih Bapa, mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga kau undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Big or Small. Musik. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.